Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema penting, yaitu tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, teman-teman, hari ini ada menu pembelajaran kita ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang tugas pokok perutusan Yesus di dunia. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang ajaran tentang berbagi. Dan yang terakhir, sebuah ajakan panggilan untuk hidup berbagi. Ini merupakan sebuah rangkuman dari keseluruhan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan mulai dengan tugas perutusan Yesus di dunia ini. Yesus hadir ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kata-kata dan juga dalam bentuk tindakan. Kata-katanya misalnya dari ucapan yang dilakukan atau disampaikan Yesus berupa kata-kata penghiburan, kata-kata motivasi, kata-kata peneguhan, dan kata-kata penguatan. Misalnya, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah kata-kata penghiburan, kata-kata peneguhan dan motivasi dari Yesus. Lalu perbuatannya bagaimana? Perbuatan adalah tindakan langsung yang dilakukan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya penyembuhan, mengenyangkan orang yang lapar, dan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang tindakan mujizat Yesus. Ada berbagai bentuk mujizat-mujizat atau tindakan-tindakan kasih yang dilakukan Yesus. Misalnya, Yesus menyembuhkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang kusta dan orang buta, Yesus memberikan pertobatan, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Ini adalah bentuk tindakan Yesus. Kalau tadi kita membicarakan tentang perbuatan, sekarang tindakan. Hanya mau mengatakan bahwa antara perbuatan dan tindakan Yesus itu sejalan. Lalu yang berikut, apa tujuan Yesus melakukan mujizat, teman-teman? Yang pertama, ia mau memberikan peneguhan iman. Yang kedua, membuat manusia agar mereka semakin percaya. Dan yang ketiga, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, menyerukan pertobatan. Yang kelima, memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Yesus berharap dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri, semua orang semakin percaya akan kebaikan dan belas kasih Allah. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari tentang mujizat dan ajaran tentang berbagi. Nah, perlu ditegaskan beberapa poin. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang yang mengikutinya. Yang kedua, Yesus tidak membiarkan mereka lapar. Yang ketiga, Yesus mengadakan mujizat. Dengan mujizat, semua orang semakin percaya. Kepada para murid, Yesus mengajarkan tentang pentingnya sikap berbagi. Yesus juga mengajak kita untuk berbagi. Nah, teman-teman, poin-poin ini mau menggambarkan bahwa Yesus mau menunjukkan belas kasih, perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada siapapun. Dia juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan kasih yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus telah menunjukkan tindakan kasih sebagai murid-muridnya, sebagai umatnya, kita diajak untuk melakukan tindakan kasih dengan hal-hal yang sederhana. Nah, yang poin D, panggilan untuk berbagi. Yesus telah mengajarkan kita tentang berbagi. Kita pun dipanggil untuk berbagi kepada sesama dalam lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Berbagi tidak harus mewah. Misalnya berbagi makanan, berbagi makanan ringan, berbagi pakaian, berbagi tempat duduk, dan berbagi alat tulis, misalnya dalam lingkungan sekolah. Kita bisa melakukan hal-hal itu dengan cara yang sederhana, tetapi dengan cinta yang sangat luar biasa. Karena berbagi merupakan bagian dari tindakan kasih. Sebagai pertanyaan refleksi, teman-teman, pernahkah kalian hidup dalam kekurangan? Bagaimana kira-kira rasanya hidup dalam kekurangan?
Pertanyaan lanjutan, pernahkah kalian berbagi kepada orang lain? Apa sajakah yang pernah kalian lakukan dengan perbuatan berbagi itu? Apa kira-kira yang kalian rasakan setelah kalian berbagi? Nah, yang terakhir, seberapa pentingnya kita perlu hidup berbagi dengan sesama yang ada di sekitar kita? Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan refleksi yang perlu kita jawab. Sekali lagi, Yesus telah mengajarkan tentang berbagi, tentang memberi. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan cara-cara kita sendiri, dengan cara yang sederhana, tetapi dilakukan itu dengan penuh cinta. Selamat mencoba.